Bang, tolong jelasin jenis-jenis transmisi matic. Masih awam nih soal jenis-jenis matic. Oke, jenis-jenis transmisi matic pada mobil yang ada di Indonesia itu ada 4 jenis. Yang pertama, matic transmisi yang AT konvensional yang masih pakai torque converter. Nah, kalau mobil yang AT konvensional ini, kelebihannya adalah pertama perawatannya murah dan juga pastinya gampang. Makanya banyak orang beli mobil matic itu pilihnya yang matic AT gitu. Nah, kalau perpindahannya dari gigi 1 sampai top gear itu berasa tuh dari gigi 1 ke 2, ke 3, ke 4 itu berasa perpindahannya dari suara mesin dan RPM-nya gitu. Nah, kalau di jenis-jenis contohnya, kalau di Toyota itu ada Avanza Innova, kalau misalnya di Suzuki ada R3 dan lain seterusnya. Nah, kemudian jenis Matic yang kedua itu Matic CVT. Nah, kalau jenis Matic CVT ini kekurangannya biaya perbaikannya cukup mahal. Karena apa? Karena komponennya itu untuk CVT karena termasuk teknologi yang baru populer sekarang, jadi masih sangat mahal spare partnya gitu. Dan nggak semua bengkel bisa handle Matic CVT gitu ya. Nah, kemudian untuk CVT sendiri, karakternya perpindahan dari gigi 1 sampai top gear-nya itu benar-benar smooth. Kayak nggak ada perpindahan gitu. Karena memang sebenarnya memang nggak ada perpindahan gigi gitu. Karena ya sama kayak CVT-nya motor. Cuman bedanya kalau CVT-nya mobil, fan belt-nya itu dari baja, dari besi, namanya steel belt kayak gitu. Nah, yang dikhawatirkan sama banyak orang untuk transmisi CVT adalah steel belt-nya itu, fan belt bajanya itu yang dikhawatirkan putus. Nah, kemudian jenis transmisi berikutnya ada yang ketiga itu AMT, Automatic Manual Transmission. Nah, kalau yang jenis AMT ini sebenarnya dia jenis transmisinya manual, ada koplingnya. Cuman perpindahan dari gigi 1, 2, 3 dan sampai top gear itu diatur secara elektronik gitu. Sebenarnya manual dia gitu. Nah, karakternya agak kurang nyaman kalau mobil itu sering kita pakai untuk macet-macetan. Karena apa? Shiftingnya perpindahan dari 1 ke 2 dan seterusnya itu terasa kayak agak apa ya, kalau kita bawa mobil manual yang belum lancar lah kayak gitulah rasanya gitu. Jadi kayak agak endut-endutan gitu. Nah, itu yang agak kurang nyaman kalau transmisi yang jenis AMT. Nah, contohnya di mobil apa? Suzuki Ignis. Nah, kemudian untuk jenis yang keempat itu ada jenis transmisi dual clutch atau DCT. Nah, dual clutch ini sebenarnya dia sama, dia transmisinya tuh pakai kopling. Jadi ada dua kopling yang satu untuk gigi ganjil, kopling yang kedua untuk gigi-gigi yang genap gitu. Misalkan gigi 1, 3, 5, 7 itu pakai kopling nomor satu. Nah, kopling yang nomor 2 untuk gigi genap, gigi 2, 4 dan 6 kayak gitu. Nah, untuk dual class sendiri, ini contohnya di mobil kayak Ford Fiesta, kemudian di VW Golf, Polo gitu, dan kalau di Porsche namanya PDK, bukan dual clutch gitu. Jadi beda namanya aja gitu. Nah, kelebihannya shiftingnya dia cepet banget. Dari mulai gigi 1 pindah ke 2, ke 3 dan seterusnya itu cepet banget. Makanya banyak dipakai untuk mobil-mobil yang performance tinggi gitu. Cuman nggak nyaman kalau dipakai untuk macet-macetan kayak gitu. Nah, karena juga perawatan dan perbaikannya maintenance-nya cukup mahal gitu ya. Nah, pertanyaannya dari semua jenis transmisi itu, mana bang yang paling rekomen? Kalau gue sih pilih tetap Matic AT konvensional ya. Karena apa? Ya perawatannya gampang, murah, dan juga ya bikin kantong jebol lah kalau misalnya rusak gitu. Oke, semoga terbantu buat lo yang mau nyari mobil second dan butuh bantuan kita untuk inspeksi, bisa banget nanti kita bantu inspeksi mobil lo yang mau lo beli. Tapi kalau misalnya memang lo butuh bantuan jasa untuk cariin mobil, pengen terima beres, bisa banget. Kita bantu cariin, kita bantu inspeksiin juga, kita bantu negoin juga sampai lo dapat mobil yang sesuai dengan ekspektasi lo. Oke, paling gitu aja. Gue Sultan dari Mekanik Pro. Thanks.